banyak juga macam-macam agak dari KTP ya. Itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, tapi kalau di Jawa itu kejawen. Kejawen, jadi beda menyembahnya juga beda gitu. Untuk hal-hal yang mistis, mau acara sumpah menikahan, ada sesajen atau apa itu masih sampai sekarang pun sih masih. Jadi kadang itu yang membuat saya nggak yakin apa gunanya agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Adnan Fairuz selaku Kepala Sekolah dari MI Tahfidz ini. Jadi MI Tahfidz ini sudah berdiri sejak 2019. Dia tahfidz untuk kelas SD. Nah, di sini ada kisah menarik seorang mu'alaf yang anaknya 3 semuanya penghafal Quran. Beliau masuk Islam 2 kali. Kok bisa masuk Islam 2 kali? Masuk Islam 2 kali ini ada maknanya. Masuk Islam yang pertama, masuk Islam KTP. Ketika lagi bikin KTP, agama harus diisi dan nggak ngerti apa yang harus diisi, akhirnya tulis Islam. Dan yang kedua adalah benar-benar ketika beliau bersyahadat. Jadi ketika masuk Islam yang pertama, itu beliau cuma ngisi KTP tapi nggak bersyahadat. Dan yang ngisi KTP dan ketika yang kedua, beliau menikah dengan seorang muslim. Ketika di KUA saat akan mengucapkan akad nikah itulah beliau mengikrarkan syahadat. Nah, yang menarik adalah kisah beliau ketika beliau masuk Islam, beliau tidak diajak oleh siapapun. Jadi satu keluarga ini Nasrani, kemudian sang ibunda ternyata terlebih dahulu masuk Islam. Dalam menjalankan keislamannya, beliau seorang muslimah yang taat. Beliau menjalankan sholat, tapi beliau tidak mengajak anak-anaknya. Beliau memberi teladan yang baik pada anak-anaknya. Dan hingga suatu waktu, sang anak ini masuk Islam karena dapat jodoh muslim tadi, tapi masih menjalankan Islam biasa saja. Ya, Islam syahadat saja. Setelah itu tidak mendalami Islam, ya biasa saja. Dan beliau sangat terpukul ketika mendengar sang ibunda yang sangat beliau cintai wafat. Nah, kisah wafatnya beliau ini kemudian menginspirasi beliau. Ternyata ibu saya yang tadinya orang awam, ketika masuk Islam, Islamnya taat. Mulai saat itu beliau berubah, beliau ingin memperdalam Islam. Akhirnya 3 anaknya sekolah di sekolah tahfidz, 2 diantaranya di MITA atau MI Tahfidz ini. Dan baru saja kemarin anak yang ketiga itu Tasmi, tahafalan disimak juz 29. Dan mulai saat itu beliau gemar sekali belajar Al-Quran. Beliau aktif ikut kajian Quran. Bahkan beliau punya nasihat yang sangat bagus, yang nanti Anda bisa tonton di video ini. Di tengah-tengah, jangan skip-skip, tonton sampai habis. Insya Allah akan banyak faedahnya. Nah, kaitannya dengan sekolah MITA ini adalah sekolah yang didirikan tahun 2019 dan tahun 2023 ketika video ini terbit, siswanya sudah 140, dan untuk tahun ajaran baru ke depan kita nggak terima siswa lagi karena nggak ada ruang kelasnya. Tapi atas desakan masyarakat dan animo masyarakat yang sangat tinggi, kita ingin tetap terima. Dengan waktu 8 bulan kita berikhtiar untuk bisa bangun gedung permanen yang tadinya rumah-rumah ini. 3 rumah ini semi permanen semuanya, kita ingin bongkar, kita bangun gedung permanen 1 lantai saja agar tertampung. Nanti 2 lantai, 3 lantai di tahun-tahun mendatang sambil proses KBM ini terus berjalan. Saya berkeinginan bahwa lapisan bawah masyarakat, mu'alaf kah dia, awam kah dia, anaknya bisa belajar Quran di sini. Bahkan di sini ada juga guru Quran. Ada salah satu guru tahfidz yang awalnya seorang mu'alaf. Jadi dulu mu'alaf, masuk Islam, hafal Quran, kemudian jadi guru tahfidz di lingkungan unit pendidikan di sekolah ini. Nah, sangat menarik kisahnya ya, di mana beliau pernah sakit keras, obat beliau konsumsi tapi tidak ada perubahan signifikan, dan ternyata beliau rasakan perubahan rasa sakitnya, hatinya menjadi tenang ketika beliau membaca Al-Quran. Ini menarik sekali. Nah, sahabat ngaji semuanya, ikuti video ini sampai habis dan dapatkan hikmahnya, tiru kebaikannya, dan semangat untuk
memperdalam Islam, mempelajari Islam, dan mengamalkan Islam. Ya, kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Candraning Prameswari, asal kelahiran Solo. Untuk mu'alaf, sebenarnya tidak secara langsung saya mu'alaf, jadi ada resmi dan tidak resmi. Kalau untuk secara resmi mu'alaf kan harus membaca 2 kalimat syahadat. Nah, tapi kalau untuk KTP, untuk awal saya bikin KTP untuk sekitar umur 18 tahun waktu itu saya isinya udah Islam, karena saat itu memang tidak ada pegangan saya. Saya tidak tahu saya agama apa, saya nggak tahu. Saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak tahu agama. Jadi setahu saya, agama apa saya tulis, ya sudah saya tulis Islam aja. Tapi kalau untuk resminya, untuk membaca kalimat syahadatnya itu pas di saat saya mau nikah. Karena saat di KUA, di depan penghulu, saya nikahnya di KUA ya, itu harus membaca, sebelum menikah itu harus membaca 2 kalimat syahadat, dan tidak bisa saya. Jadi saat itulah itu belajar untuk membaca 2 kalimat syahadat. Jadi untuk awal mu'alaf tidak secara langsung saya tahu itu agama Islam itu bagaimana, ajarannya bagaimana, harus bagaimana, kewajibannya apa aja, saya tidak tahu sama sekali. Jadi karena suami Muslim, suami Islam, saya menikah di KUA secara Islam, ya mau tidak mau saya harus ikut. Kalau secara saya Islam, merasa diri saya Islam itu setelah baca 2 kalimat syahadat, jadi saat saya nikah tahun 2005. Tapi kalau untuk apa yang mendorong saya untuk belajar memahami itu agak bertahun-tahun setelah itu. Untuk orang tua, untuk ibu saya Kristen Protestan, kalau untuk bapak Katolik, beda juga. Untuk waktu saya beragama Kristen Protestan, saya juga bukan tipe orang yang taat beragama, untuk rajin ke gereja juga tidak. Kenapa? Alasannya apa? Ya tidak ada keyakinan saat itu, nggak ada yang mendorong saya untuk yakin itu. Saya harus belajar, saya harus taat. Tidak ada saat itu keyakinan untuk itu tuh belum ada. Waktu itu kan menyembah Tuhan dan sebagainya itu gimana? Apalagi untuk keluarga besar saya di Solo itu kan banyak juga macam-macam agak dari KTP ya. Itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, tapi kalau di Jawa itu kejawen. Jadi beda, menyembahnya juga beda gitu. Untuk hal-hal yang mistis, mau acara sumpah menikahan, ada sesajen atau apa, itu masih sampai sekarang pun sih masih. Jadi kadang itu yang membuat saya nggak yakin apa gunanya agama. Kenapa harus masih ada itu juga, kejawen itu. Untuk sampai saya menikah pun saya masih belum pasti agama itu untuk apa. Sampai memang sampai ada di waktu saya yang yakin saya itu harus belajar, itu ada alasannya. Saya ini memang harus belajar, harus mendalami, harus tahu itu. Ada alasan. Berapa lama meyakinkan ibu belajar Islam bahwa wah ternyata ini Islam gitu? Menikah, ya, untuk setelah menikah, memang pelan-pelan saya belajar untuk sholat, karena kan suami ada anak, anak nyuruh anak mau sholat, nyuruh anak mau ngaji, maksud sayanya enggak gitu kan. Saya belajar, tapi untuk meyakinkan benar-benar itu keluar dari hati itu saat saya kehilangan ibu. Jadi saya sama ibu itu dekat banget. Terus nggak sakit, maksudnya nggak lama gitu. Ibu saya tuh nggak pernah yang dirawat bolak-balik ke rumah sakit itu, enggak. Cuman sekali itu aja sakit,
dirawat sampai meninggal. Itu saat saya hamil 7 bulan, anak yang keempat. Jadi sekitar tahun ibu saya meninggal itu Desember 2015. Jadi saya hamil 7 bulan itu. Dan muslim atau Muslim. Kalau ibu saya sudah muslim. Sejak saya kecil memang sudah mualaf, sudah taat untuk Untuk sholat. Tapi ngaji memang masih terbata-bata. Tapi alhamdulillah untuk sholat rajin beliau sangat. Dan saya dekat. Karena cuma 2 saudara aja, ngerasanya saya paling dekat sama ibu. Itu ditinggal itu kayak mendadak waktu sayanya hamil, dirawat di rumah sakit, saya nggak boleh nemenin sampai meninggal. Nah, setelah meninggal itu saya seperti kehilangan pegangan. Apa-apa kan kalau ada masalah, ada apa, saya ceritanya ke ibu. Saya cerita ke ibu. Meninggal itu saya kayak kehilangan pegangan. Sampai udah saya melahirkan anak yang keempat. Selang beberapa bulan lah, mungkin belum setahun anak saya itu, saya drop tuh sakit lambung, mungkin ya entah pikiran atau apa, lambung parah, jadi harus bolak-balik dirawat di rumah sakit di Cilengsi, dirawat di rumah sakit bolak-balik, nggak ada arah ke sembuh gitu, ya pulang sakit lagi, balik lagi, sampai ada di saat sudah nggak kuat saya nerima obat kimia itu, udah nggak kuat. Jadi disuntik, kan pakai suntik kalau lambung itu ada suntikannya, itu langsung ke jantung. Jadi nggak kuat sudah, dia berdebar, sudah nggak kuat. Saya mikir kalau ini diteruskan jantung saya yang nggak kuat. Untuk saat itu juga saya Islamnya ya sekedar kewajiban, sholat kewajiban. Untuk membaca Quran saya belum, karena belum bisa, memang belum bisa. Di saat udah pulang ke rumah, di saat masih sakit itu, pulang ke rumah itu masih muntah, masih apa, tapi nggak kuat. Kalau disuruh balik lagi ke rumah sakit itu nggak kuat. Pikiran saya cuman ibu aja. Ibu saya tuh bukan tipe yang menuntut anaknya gitu, harus sholat, harus enggak. Tapi beliau mengajarkannya secara ini, mama sholat begini gitu. Jadi jadi saya ngerasanya saya belum bisa membalas apa-apa gitu ke ibu. Saya bisa mendoakan orang tua itu bagaimana. Terus selama beberapa hari, nggak tahu tuh sampai sebulan atau tuh mimpi terus. mimpi ibu? Iya, mimpi ibu. Saya tuh minta maaf di dalam mimpi karena saya belum sempat ketemu waktu ibu meninggal itu di rumah sakit. Saya itu di rumah dalam perjalanan mau ke rumah sakit. Jadi drop, bener-bener kayak kehilangan pegangan saya saat itu. Terus mimpi yang benar-benar saya harus mempelajari Islam secara benar-benar, semua dipelajarin, jangan cuma kewajiban aja dikerjain gitu. Itu ada di satu malam itu saya mimpi saya nggak tahu itu di mana. Saya cuman lihat api aja semua di mana-mana. Saya lihat keluarga saya, lihat orang-orang yang saya kenal, saya sayang. Saya sendiri juga ada di situ. Saudara-saudara yang belum masuk Islam? Ya. Yang ini itu saudara-saudara yang belum masuk Islam? Iya, belum masuk Islam secara sebenarnya ya. Ada ibu saya, ada bapak saya juga. Terus saya tuh masih hidup, saya ngapain? Saya bangun itu saya bingung. Karena saat itu mimpinya kayak gimana? Kayak bener gitu, kayak kejadian gitu. Berarti waktu itu bapak juga masuk
kafir ya maksudnya Iya, meninggal dalam keadaan karena saya kalau bapak kandung itu meninggal saya usia berapa? 11 atau 12 kelas 6 SD. Kelas 6 SD. dalam keadaan Setahu saya kan Katolik bapak saya. Waktu dimakamkan itu memang ada pro kontra ya. Ini makamnya secara Islami Islam atau karena sebagian keluarga sudah mualaf, sebagian belum. Tapi alhamdulillah dimakamkannya secara Islam. tapi memang belum syahadat tuh Setahu saya belum. bapak tuh Bapak, setahu saya belum untuk menjalankan sholat, kewajiban yang lain-lain belum. Tapi mendukung mama saya untuk mualaf itu mendukung. Beliau mendukung, saya paham. Beliau mendukung mama saya udah mulai belajar sholat gitu. Beliau mendukung, tapi untuk beliau melakukan kewajibannya itu sendiri belum, setahu saya. Ibu saya itu lembut, orangnya nggak pernah marah, nggak menuntut anaknya harus begini, harus ngasih orang tua atau apa, itu nggak pernah. Halus, lembut, terkenal di keluarga besar pun beliau orangnya lembut. Ya, ngomong banget gitu apa ya sama saya, makanya beliau nggak ada saya drop. Kalau ibu saya taat. Nah, nama ibu saya itu Kristiani. waktu Katolik belum ganti nama sampai beliau nggak ada pun namanya masih sama, Kristiani. Nama kakak saya Kristina. Hanya saya aja yang nggak ada Krisnya. Nama kakak saya satu perempuan, tinggal di Jogja sekarang, namanya Kristina Pramesti Aji, tuh kakak saya. Cuman saya aja yang nggak ada Kris-krisnya. Kalau ibu saya Katoliknya apa nih Kalau ibu saya Nasraninya taat, beliau taat. Kalau untuk bapak saya kurang itu, karena mungkin beliau udah nggak ada juga, saya masih kecil ya, jadi nggak taat juga sih untuk ke gereja gitu, nggak yang rutin. Jadi cuman mungkin kalau untuk acara-acara besar, untuk Natal atau Paskah atau apa, nah baru ada acara, baru ikut gitu. Tapi kalau untuk mingguan, setiap minggu ke gereja gitu, beliau sih enggak. Kalau untuk yang diajarkan yang masih saya ingat sampai sekarang itu cuman satu, harus berbuat baik, itu aja. Sama orang yang menyakiti pun harus baik, itu aja. Nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan juga, itu nggak boleh. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau mau dijahatin orang jangan dibalas, udah, itu aja. Beliau tuh sangat gimana sih, artinya kayak nggak ada dendam gitu. Kadang kalau manusia kan ada ya kesel, dendam gitu, beliau tuh nggak ada. Jadi lembut gitu, saya itu pikirnya tuh hatinya lembut, jadi nggak pernah marah gitu. Mau dijahatin apa, malah ada gitu ya, orang jahat dia kirimin makanan. Beliau kan pinter masak ya, jadi mungkin nurun ke saya. Pinter masak itu, dikirim makanan sampai orang yang jahatnya itu jadi baik. Itulah jangan dibalas itu. Waktu itu masih SD ya saya, jadi kurang paham benar, tapi setahu saya beliau Islam itu ikut kakaknya dulu yang tinggal di Kartosuro sampai sekarang, tapi sudah meninggal juga. Itu Islam dulu, jadi mualaf dulu. Terus kalau zaman dulu itu masih ada tape recorder, jadi ibu saya suka dipinjemin tape itu isinya cerita-cerita gitu. Nah, suka denger itu, rajin denger gitu. Nah, dari situlah pindah mualaf. Untuk waktu anak yang pertama ya, pertama itu saya kan untuk Islam sudah Islam, tapi untuk mendalami kan belum. Jadi untuk sekolah ya udah sekolah yang biasa, yang negeri, yang itu malah kalau zaman dulu yang kalau bisa negeri gitu ya. Tapi setelah anak kedua, 3, 4, setelah saya juga mendalami Islam yang sebenarnya bagaimana, saya mencoba berusaha mendidik dari kecil.
mendidik dari kecil. Jadi saya masukkan ke sekolah yang lebih mengutamakan belajar agama daripada umum. Ya, usaha saya karena untuk mengajarkan ke anak sendiri saya merasa belum sanggup. Jadi saya harus cari tempat, cari wadah untuk anak saya ini belajar di mana. Orang tuanya nggak bisa ngajarin ya. Untuk anak pertama dulu, itu anak pertama itu waktu SMP masih di SMP yang biasa. Terus ada sesuatu masalah lah, ada masalah gitu. Saya punya temen, waktu itu temen online, marketing, kita jualan gitu bareng-bareng. Terus saya curhat, iya anak saya baru ada masalah ini, anak saya ada masalah di sekolahan, pengen pindah sekolah di mana ya? Ada teman di rumahnya di sekitar pesantren Al-Fatah. Nah, menyarankan masuk di sini. Untuk awal saya pindah itu begitu. Jadi anak saya yang pertama SMP pindah ke pesantren Al-Fatah. Terus mengikuti, jadi anak yang kedua tadinya di SD yang biasa, saya pindahkan juga kelas 3 waktu itu, pindah ke Al-Fatahnya kelas 3 MI. Kalau sebenarnya semua sekolahan ada kurang lebihnya gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya secara pribadi saya nyaman untuk di Al-Fatah. Saya nyaman untuk pengajarnya, terus apa yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang saya mau. Kadang kan banyak kan sekolah Islam gitu, tapi apalagi untuk saya yang awam, di situ ada pikiran di situ terlalu ketat, terlalu ini. Tapi kalau di sini kayak kalau sama anak itu kayak tarik ulur gitu loh. Kalau bahasa itunya kan kayak tarik ulur. Enggak terlalu ketat, tapi tetap di dalam lingkup yang syar'i gitu. Iya, untuk hasilnya ya, untuk anak saya juga baru kelas 4 udah lulus juz itu kemarin tasmi juz 29-nya alhamdulillah sih jauh dari yang saya harapkan ya. Tapi sekarang udah tasmi juz 29. Sudah. Sehari-hari saya bikin kue jualan secara itu aja sih, secara online di sekitaran rumah gitu. Nggak ada toko, cuma di rumah. Jadi saya ada yang pesen, saya bikinin. Kue apa aja, kue bolu, brownies, kue basah, kue kering, gorengan, apa aja sesuai. Daerah apa aja? Snack box. Daerah sini atau apa? Untuk sekitaran Cilengsi masih bisa diantar. Kalau untuk jam-jam mungkin suami saya udah pulang dari kerja. Suami saya kan masih kerja tuh di pabrik. Di Cilengsi juga. Nah, kalau sudah pulang gitu bisa diantar atau hari Minggu gitu. Kalau untuk keluar dari pengantaran keluar Sufah gitu ada minimnya gitu. Jadi kan bisa. Kalau ada orang mau pesan mana kan? WA aja, saya nggak ada Instagram. WA aja. Saya pernah belajar, ceritanya sebelum saya pindah ke Al-Fatah, terus saya kan tinggal di Rawangkik sekitar Cilengsi juga. Itu saya belajar manggil guru. Beliau, saya sebut nama boleh? Ya, Bunda Anida. Sekarang mengajar di SDIT Fatahillah. Nah, saya pernah jadi privat beliaunya ke rumah. Beliau rajin. Waktu itu belum mengajar di SDIT itu, jadi masih di rumah gitu santai. Jadi datang ke rumah setiap hari ngajar baca tulis Quran, terus cerita-cerita Nabi. Nah, awal-awal saya mengerti, benar-benar mengerti itu dari beliau. Terus pernah beliau juga bilang, sampai sekarang saya ingat, hati-hati, hijrah itu nggak mudah. Dilihatnya mah gampang, udah pindah agama, hal yang sepele kan, tinggal pindah agama, baca syahadat, selesai. Tapi kalau benar-benar yang mendalami itu pasti ujiannya nanti banyak. Karena ujian ternyata dari pihak keluarga, dari lingkungan itu ada. Apa lagi yang berat, yang bikin ibu terpukul, yang ibu bikin terasa kayaknya berat banget jadi seorang muslim, ada lagi? Ya, pandangan dari lingkungan, dari teman itu
dari keluarga ya, terutama dari keluarga. Dari yang dulu saya kerja dulu sebelum nikah, kerja di hotel Kristal di Trogong. Saya kerja di situ. Itu ya, masya Allah. Bajunya tahu rok pendek, nggak boleh panjang. Kalau pakai celana panjang pun boleh seminggu sekali. Rok pendek terus ya, begitulah dengan dandanan yang serba tebal. Tahu-tahu orang lihat saya begini gitu, pasti banyak omongan juga itu. Kenapa mau ngapain sih gitu? Ya, iya, apalagi untuk bercadar memang saya nggak langsung. Untuk apa? Anak udah pindah, saya udah pindah ke Al-Fatah itu beberapa bulan baru saya memutuskan untuk pakai niqab. Itu tambah lagi, apalagi dari keluarga gitu. Kalau kumpul keluarga pas Lebaran gitu kadang merasa disendirikan gitu. Tuh, masih ada, tapi saya jalani aja. Mungkin sedikit cerita yang meyakinkan saya kenapa saya harus belajar, kenapa saya harus baca Quran. Buat apa? Ya, itu karena ya memang ada guru, saya ada guru itu yang mengatakan ke saya itu obat dari penyakit. Waktu saya sakit lambung itu loh, obat segala penyakit itu ada di Quran. Saya nggak percaya waktu itu, kenapa bisa ngobatin? Kan diminum juga nggak bisa. Coba belajar, coba baca setiap hari 1 halaman atau 1 baris saja setiap hari. Coba deh nanti dirasakan aja, nggak bisa dijelaskan. Kadang kayak gitu tuh nggak bisa dijelaskan. Kata guru saya juga nggak bisa dijelaskan seperti itu. Coba dibaca saja, udah baca. Kamu ngerti artinya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ngerti udah baca aja terus, baca jadi mulai baca itu mulai dari awal. Dibuka dari awal, dari Al-Fatihah, udah mau terbata-bata, mau nggak bisa, terus baca. Nah itu selama saya tuh 1 tahun, 2 tahun, saat itu saya tuh masih makan aja kukusan semua, nggak bisa, kena minyak sedikit tuh nggak bisa, jadi langsung naik tuh asam lambungnya. Nah, saya baca, ya awal-awal masih susah ya, kalau susah kan paling 1 baris, lama-lama jadi berapa baris, terus selembar, lama-lama bisa gitu 1 juz gitu. Itu mah udah kesini-sini tuh. Memang ternyata penyakit saya itu penyakit pikiran. Jadi nggak ada yang bisa menenangkan saya. Dulu ada mama saya ngerasain, dulu ada ibu saya ada masalah apa-apa cerita, udah saya tenang. Sekarang saya cerita ke siapa? Ya. Jadi mulai dari situ saya tuh jadi yakin, oh ternyata memang benar obat dari semua penyakit itu udah nggak bisa ngobatin loh, dari rumah sakit itu nggak bisa. Jadi kena suntikan malah ke jantung. Nah kok sampai sekarang itu saya nggak bisa kena obat kimia, nggak bisa. Jadi benar-benar bisa menenangkan. Mau ngejelasinnya tuh saya bingung, guru saya itu kenapa bisa ngobatin. Jalanin aja dulu. Dirasakan aja dulu bagaimana, nggak bisa dijelaskan seperti itu, jalanin aja. Ya, saya percaya nggak percaya awalnya, saya jalanin sambil belajar tajwid itu masih setiap hari kan beliau datang ke rumah itu sambil belajar, tetap saya setiap hari tambah sedikit saya baca, bener menenangkan. Kalau ada masalah gitu nggak langsung panik, nggak langsung itu lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kalau ada masalah, lebih tenang menerimanya. Jadi benar, memang obat dari segala penyakit saya sudah benar-benar parah itu. Obatnya cuma itu. Sampai sekarang saya nggak bisa masuk obat kimia, nggak bisa. Saya lepas itu benar-benar. Pesan saya ya sebenarnya cuma 1 sih. Seperti yang guru saya pesankan ke saya. Jangan lepaskan Quran. Tiap hari 1 baris, 1 surat, alhamdulillah 1 baris, 2 baris itu jangan dilepas, karena obat dari semua penyakit, mau penyakit hati,
penyakit lambung itu, penyakit bukan penyakit hati itu ya. Obatnya di sini. Saya jalanin sendiri, saya rasain sendiri itu, jangan dilepas. Sedikit pun jangan dilepas. Kalau hari ini lupa, besok jangan sampai lupa. Kalau untuk belajar secara apa ini artinya apa, untuk tajwid pelan-pelan nanti insya Allah bisa. Yang penting jangan dilepas dulu, itu aja. Nanti mengalir sendiri kayak batu gitu, keras gitu, seperti hati saya mungkin tuh ya. Batu kalau ditetesin satu tetes lama-lama juga lama-lama bolong, lama-lama iya terbentuk itu lubang, bisa hancur, bisa sedikit jangan dilepas, itu aja pesan saya. Lebih baik lagi dibaca artinya. Kalau untuk mengartikan memang susah ya, saya sendiri masih belajar, belum mengerti artinya ini semua apa gitu. Dibaca aja, tapi jangan dilepas itu aja pesan saya setiap hari. Jangan lepas, itu pegangan. Apapun yang terjadi, mau dalam keadaan miskin, kaya, sehat, sakit, usahakan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan gitu. Ini kan untuk channel, jadi mungkin semua orang bisa melihat. Saya itu masih berharap sampai saat ini untuk keluarga saya, untuk keluarga yang kan teman-teman lah, keluarga. Saya tuh menyayangi kalian semua. Bukannya saya untuk menggurui, saya sangat takut. Kenapa saya tidak langsung menyampaikan? Ayo masuk Islam, ayo ikut saya. Saya nggak berani menguruin, apalagi saya mungkin lebih muda gitu. Tapi saya sayang kalian semua. Saya ingin kalian cobalah baca dulu aja. Coba jalani apa yang saya rasakan gitu. Coba buka Quran, baca. Insya Allah nanti pelan-pelan masuk ke hati. Awalnya di mulut, nanti bisa masuk ke hati gitu. Itu kadang sedih gitu, masih ngeliat keluarga yang berbeda itu sedih. Kenapa tidak sejalan gitu? Itu aja sih pinginnya untuk keluarga semua yang mendengarkan lah. Iya, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ini sedikit kisah saya, semoga bisa memberi manfaat buat semua. Kalau memang ada kesalahan, itu salah saya. Jika ada kebenaran, itu hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi pemirsa sahabat ngaji cerdas yang ingin berkontribusi untuk membangun sekolah ini, silakan datang ke sini. Ini MI Tafidz Al-Fatah ada di Cilangsi, Bogor. Silakan datang. Anda bisa langsung tinjau lokasi. Berapapun Anda ingin berkontribusi, insya Allah kami terima dengan tangan terbuka. Dan mudah-mudahan menjadi jariah selama sekolah ini dipakai aktivitas tahfidz anak-anak. Insya Allah Ta'ala Allah mencatatkan pahala bagi Anda semua yang berkontribusi untuk pembangunan sekolah ini. Sahabat ngaji cerdas semuanya, saya ajak Anda untuk berjihad dengan harta, turut bersama-sama kami untuk membangun generasi Quran ini. Di sekolah ini ada 140 anak yang mereka menghafal Al-Quran dan terus meningkat terus di setiap tahunnya. Bagi Anda yang ingin berkontribusi, silakan Anda transfer ke rekening di bawah ini dan konfirmasi di nomor yang tertera di bawah ini.